Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Good warahmatullahi. afternoon. Good afternoon, Good Mister. afternoon, Anas. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik. Oke. Baik, saya sudah menyimak eh, film ya atau rekaman yang disampaikan atau yang direkam kurang lebih sampai 30 menit sekian atau mungkin hampir 40 menitan. Kemudian saya juga baca RPP-nya, ya. Saya sedikit salah satu dulu deh membahas ya dari sisi RPP-nya dulu gitu. Kalau dilihat dari RPP, saya coba share screen kan RPP-nya. Judulnya itu Talking About Self. Ini kelasnya kelas berapa? Sesuai dengan kelasnya nggak ini? Atau di render mereka kelas 10 atau mereka kelas 10 ya? Oke, jadi memang sesuai. Berarti emang sesuai ya. Oke, saya coba lihatkan aja dulu RPP-nya Anas. Oke, yang menjadi concern saya di sini, jadi tujuan pembelajarannya memahami penggunaan dan menentukan to be. Jadi memahami penggunaan dan menentukan to be. Pertanyaannya memahami penggunaan apa? Ini harus lebih lengkap. Penggunaan misalnya ungkapan mungkin ya, ekspresi gitu. Lebih harus lengkap ini. Kemudian, kemudian di sini disebutkan juga menentukan to be yang terkait. Jadi grammar ya, gitu. Terus yang keduanya memahami penggunaan have dan has. Jadi ini grammar juga. Lalu kemudian melakukan percakapan tentang talking about self. Nah, kemudian gini, di saat Anas menentukan tujuannya ini, 3 ini, maka harus sudah mulai terbayang desain dalam pola pikir Anas. Gitu. Oh, bahwa penekanan di pelajaran ini, di sesi ini, adalah grammarnya. Gitu. Karena secara langsung, secara eksplisit sudah disebutkan to be dan have. Gitu. Saya sih lebih sukanya gini, mending dibuat satu poinnya atau satu tujuan. Jadi tujuan misalnya yang pertama memahami penggunaan ungkapan introduction ya, satu. Tapi yang keduanya, tapi gini, kata kerja yang digunakan untuk tujuan itu lebih baik kata yang terukur. Kalau memahami itu belum terukur. Kata paham itu nggak bisa ngukurnya. Kata mengukur paham itu harus lebih spesifik lagi, harus lebih terukur lagi. Misalnya mampu menampilkan, mampu menyebutkan, mampu merespon, mampu mengidentifikasi gitu. Itu kata-kata yang bisa diukur ya, mampu menyebutkan, mampu melafalkan. Itu ada. Coba nanti di googling kata-kata yang itu bisa diukur. Kalau memahami, mengetahui, memahami itu belum terukur gitu. Jadi satu ini sisi kata memahaminya ganti dengan kata yang lebih bisa diukur. Misalnya dengan menyebutkan, melafalkan, mengidentifikasi, menampilkan, mendemonstrasikan, merespon dan segala macam. Itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan pakai dan, lebih baik di kolom yang kedua gitu. Jadi yang keduanya mampu mengidentifikasi to be misalnya. Gitu. Yang ketiganya mampu menyebutkan has dan have gitu. Terus mampu mendemonstrasikan ini ekspresi talking about self. Tapi di sini ada, jadi kalau saya coba bagi ya di dalam RPP Anas ini dari tujuannya dulu nih ya, itu ada dua hal ini, dua jenis tujuan. Difahami oleh Anas, berarti suatu hal yang bisa membuat mereka
mampu berbicara gitu. Berarti Anas lebih concern kepada pronunciation-nya, bisa concern juga kepada ungkapan-ungkapannya gitu. Begitu ya. Itu yang pertama yang harus Anas coba pikirkan gitu di saat menentukan tujuan itu. Yang kedua, jenis tujuan yang kedua adalah grammarnya gitu. Grammarnya. Kalau grammarnya berarti anak lebih atau siswa lebih difokuskan kepada aspek reseptif. Jadi dia bisa membedakan, oh, I am fine. Jadi M-nya nih, dia bisa menempatkan bahwa kalau kata I itu diikuti oleh M, bukan oleh is gitu. Tidak I is fine, tapi I am fine gitu. Terus misalnya kalau dia bilang how are you, oh pakai are, tidak how is you. Jadi kan gitu. Jadi mereka bisa menjelaskan kenapa pakai is, kenapa pakai are. Itu kalau di aspek materinya materi grammar. Nah, menurut saya karena dua tujuan ini kalau mau lebih dalam, ini bisa di-split sebetulnya menjadi dua pertemuan. Jadi pertemuan yang pertama fokus kepada aspek speaking, ya. Pertemuan keduanya nanti lebih pada grammar. Jadi nggak kalau disatukan, nah itu jadi nggak fokus ya. Jadi grammar yang nggak dapat, speakingnya nggak dapat. Itu yang pertama dari aspek tujuan. Nah, terus itu catatan saya tentang tujuan RPP ini. Yang kedua, dari tujuannya ini, kalau kita lihat di kolom yang kedua, indikator pencapaian. Jadi kan guru itu melihat dari aspek indikator. Bahwa pembelajaran ini sesuai, pembelajaran ini sukses, itu ketika indikatornya tercapai. Jadi yang sebelah kanan ini, berarti siswa dapat memahami to be, ya, siswa dapat memahami have dan has. Nah, pertanyaannya, kalau saya lihat dari RTP-nya ini, untuk be dan have has, ini tidak muncul di dalam aktivitas di sini. Nah, jadi di dalam langkah-langkah pembelajarannya nggak ada. Anas tidak mencantumkan bagaimana Anas menjelaskan atau anak-anak belajar tentang penggunaan to be itu. Nggak ada di sini. Gitu. Nggak ada. Ya, betul nggak? Tidak aktivitas kegiatan ini nggak ada. Bagaimana Anas bisa menerangkan di mana bagian Anas menerangkan to be. Ya, saya lihat dari desain ininya RPP-nya lebih pada kegiatan intinya itu mereka diperlihatkan video, kemudian mereka menyimak, kemudian mereka mengajukan pertanyaan-pertanyaan, selesai gitu. Nah, terus dievaluasinya juga nggak muncul. Evaluasi seberapa paham mereka terhadap materi tujuan yang dibuat oleh Anas yang di sini. Nggak ada. Ya. Jadi tujuan ini nggak ada. Bagaimana sejauh mana mereka tuh paham has, have, be ini. Nah, jadi maksud saya begini. Dalam proses pembelajaran, termasuk di dalam RPP, ingat ada yang kita sebut sebagai planning, organizing, actuating, controlling, evaluating, ya, atau PDCA, plan, do, check, action. Gitu. Jadi kita saat membuat perencanaan itu kan RPP-nya, saat membuat perencanaan itu. Nah, di RPP itu kita sudah membuat rencana nih, anak akan diajarkan grammar satu. Nah, kemudian di kegiatan inti bagaimana agar anak itu bisa memahami grammar tadi dengan berbagai macam metode belajar ya, atau strategi pembelajaran. Kemudian nanti di bagian akhir kita evaluasi sejauh mana mereka paham tentang pembelajaran kita. Kata paham itu atau kata mereka bisa itu tentu dengan semacam assessment, semacam atau tes lah, tes secara singkat gitu. Misalnya kita sekitar 5 menit terakhir kita buat pertanyaan-pertanyaan, ketika mereka mampu menjawab, oh berarti pembelajaran untuk pertemuan ini berhasil. Gitu. Nah, artinya ketika pembelajaran itu tidak dibuat evaluasi, tidak ada assessment-nya di akhir, maka kita tidak bisa mengukur sejauh mana RPP ini bisa terlaksana atau sejauh mana pembelajaran pada
sesi itu bisa terlaksana gitu, atau sejauh mana tujuan yang kita buat di dalam RPP itu dapat tercapai gitu. Itu Anas. Jadi saya melihat desain RPP-nya menurut saya masih mismatch ya antara tujuan yang Anas buat ya dengan indikator pencapaian, terus dengan kegiatan intinya masih belum selaras. Jadi nanti ke depan harus diselaras. Itu catatan saya ya, yang pertama. Sampai sini dulu, ada dulu yang mau tanyakan nggak? Silahkan. Iya Pak, baik, terima kasih. Kalau itu Pak, untuk ketika kan di video itu ada saya ngasih tugas untuk mereka membuat membuat sebuah conversation, mini conversation tentang tentang introduction self. Itu termasuk evaluasi bukan Pak? Itu letaknya di mana? Di inti atau di proses atau di akhir? Di menit keberapa Di proses. Itu di proses, di proses Pak. ya? Sebelum mereka percakapan ke depan kan itu ada mereka membuat dulu. Ya, membuat dulu. Oke. Biasanya kalau untuk evaluasi itu di akhir. Jadi di bagian akhir, misalnya 5 menit terakhir atau sebelum, jadi kayak gini 10 menit terakhir ketika kita bilang ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Terus mau menuju beres nih, kita buat dulu penguatan, udah gitu kita ajukan beberapa pertanyaan pada mereka. Tidak harus bentuk assessment-nya tidak harus tertulis, bisa lisan, mereka bisa merespon, membuat judgement bahwa oh berarti mereka sudah dengan merespon dari nggak juga tapi belum tercapai gitu. Jadi tidak harus dalam bentuk ulangan ya gitu. Ini evaluasi atau assessment ini sebetulnya lebih pada assessment untuk pembelajaran kita, bukan untuk mengambil nilai gitu. Jadi assessment itu ada dua macam assessment itu. Ada yang disebut dengan formative assessment, ada yang disebut dengan summative assessment. Kalau formative assessment itu, formatif yang pertama itu kita gunakan untuk memperbaiki pembelajaran kita, gitu. Formatif itu biasanya dengan langsung bertanya-bertanya lisan, gitu. Itu biasanya di ujung, di akhir. Ketika semua materi sudah kita sampaikan, mereka sudah beraktivitas, itu di bagian akhir biasanya, di bagian akhir ya. Nah, sementara kalau summative assessment itu kita mengambil nilai, misalnya buat ulangan, gitu, atau quiz, gitu. Itu kita sebut sebagai summative assessment. Gitu. Jadi posisinya lebih baik di akhir. Nah, kalau yang Anda lakukan di pertengahan, menurut saya itu bagian dari latihan saja, bagian dari proses belajar aja gitu. Gitu, proses mereka belajar bukan untuk menguji karena belum semuanya dibahas juga kan gitu. Belum muncul anak-anak. Jadi mereka masih dalam proses memahami atau mempelajari materi yang disampaikan. Gitu. Oke? Ya, baik Pak. Terima kasih Pak. Oke. Kemudian yang kedua, jadi gini, kadang-kadang guru itu perlu perlu lebih atraktif supaya mereka termotivasi untuk belajar gitu. Jadi kan gini, kalau kita lihat dari filosofinya orang belajar, kalau mereka tenang, kemudian nyaman, ya, termotivasi, itu biasanya informasi atau ilmu bisa lebih terserap dibandingkan dengan mereka tegang, gitu, atau mereka yang nggak termotivasi. Gitu. Nah, maka diupayakan bagaimana mendesain atau membuat belajar itu bukan menyenangkan sebetulnya, tapi bisa lebih serius, tapi menarik gitu, membuat anak menjadi lebih engage, ya, lebih terlibat, kemudian lebih ada sisi curiosity-nya, sisi aspek mereka penasaran ya sesuai dengan yang Anas sebutkan di sana sebagai seperti global challenge ya, aspek kolaborasi gitu dan lain-lain, critical thinking dan lain-lain. Nah di sini saya melihat saat Anas menampilkan di bagian awal dengan rekaman film gitu. Jadi gini, kadang-kadang memang dengan kita menggunakan laptop InFocus itu kita berangkat bahwa dengan cara itu lebih menarik. Tapi buat anak-anak tidak demikian juga. Bagi mereka menarik itu mungkin hanya 5-10 menit pertama. Selebihnya ketika mereka menemukan pola yang sama, itu biasanya mereka akan membuat bosan.
Nah, makanya media pembelajaran itu sangat ditentukan juga oleh the man behind-nya, oleh kita guru sebagai pengguna media pembelajaran. Nah, menggunakan infocus atau dengan menampilkan film, terkadang membuat anak mungkin menjadi jenuh, bahkan dia tidak aktif. Apalagi kalau kita suruh tonton coba ini, tonton coba itu. Nah, makanya saya melihat pertama ini yang menjadi catatan yang kedua buat Anas, perlu ada variasi-variasi aktivitas yang nanti mengarahkan kepada film. Agar anak misalnya dibuat ice breaking-nya. Jadi sebelum Anas memutarkan film, Anas buat ice breaking-nya dulu. Misalnya ice breaking-nya bisa dengan membuat pertanyaan atau membuat game, ya, atau misalnya membuat semacam membuat kartu-kartu yang terdiri dari nama-nama orang. Misalnya ada kartu, ada gambar, namanya itu misalnya Jack, yang satunya lagi namanya Harry. Terus Anas bilang, oke, sekarang cari nama informasi dari teman-teman yang ada di sekitar ini sebanyak-banyak mungkin. Jadi anak itu akan bertanya, hey, what's your name? Oh, Jack, gitu, tulis Jack. What's your name? Jim, dan segala macam. Sehingga anak terkumpul identitas nama-nama yang dia kumpulkan dari gambar-gambar yang dipegang oleh orang-orang itu, oleh nama-nama teman-temannya itu. Itu sebagai ice breaking saja gitu, supaya mereka diarahkan bahwa kita akan membahas tentang introduction loh, gitu. Itu bisa. Atau misalnya, saya biasanya pakai game gini, anak-anak disuruh maju ke depan semuanya, terus dibagi dua, dibagi dua kelompok di depan itu ya, pada berdiri itu, dibuat dua kelompok, terus mereka disuruh jalan, yang sebelah kanan jalan ke kiri, yang kiri nanti tengah-tengah, yang dekat dengan mereka, berarti berpasangan tuh, dua. Terus kita buat, kalian ketemu dengan teman lama, tanya di mana alat mereka sekarang, pakai bahasa Inggris gitu. Langsung, hey, what's your name? Will you leave? To see you gitu. Itu juga bisa dipakai untuk ice breaking, untuk topik kita yang kita di sesi itu. Oke, anak-anak, kita ngebahas ini nggak itu, tapi bisa yang lain, nah itu lebih baik karena itu akan membuat anak lebih dinamis. Nah, dan Anas menyebutkan tujuan yang bagus, tujuannya. Jadi setiap pembelajaran memang harus dikasih tahu tujuannya, atau juga sesuai dengan bahasa mereka, gitu. Misalnya bahasa mereka, udah sekarang kita membahas tentang introduction self. Jadi kalian nanti diharapkan setelah pembelajaran ini mengetahui bagaimana cara menyapa, menanyakan alamat, menanyakan identitas, dan sebagainya. Itu bisa dengan kata-kata itu. Tapi yang menjadi titik tekan saya adalah kalau memungkinkan Anas bisa membuat variasi game, ya, variasi ice breaking untuk masuk kepada aktivitas inti, nah itu coba digunakan. Nah, setelah mereka beraktivitas kan capek tuh 5 menit, mereka duduk, nah baru Anas tayangkan videonya, filmnya. Tapi ingat, ketika film itu durasinya lebih dari 5 menit dan kita ulang-ulang, ada potensi anak bingung ngapain nih, dia nggak lagi beraktivitas, akan diem kan, akan fokus pada film. Nah, saya sarankan bila kita memberikan penayangan film, maka lebih baik Anas siapkan juga lembar kerja bagi mereka untuk menulis. Gitu, lembar kerja. Saya gini, oke, saya akan tayangkan film, coba kalian tuliskan misalnya ekspresi yang disampaikan di sana, ekspresi menyapa, ekspresi apa, atau misalnya menggali siapakah nama yang ada dalam video itu misalnya, atau di manakah alamat mereka gitu. Itu satu lembar, sederhana aja. Jadi mereka di saat mereka mendengar atau menyimak, mereka sambil menulis. Itu biasanya lebih efektif agar mereka sesuai, mereka menyimak atau mereka menonton secara lebih teliti gitu ya. Dibandingkan kalau kita lepas aja, oke tonton. Karena nanti mereka bisa beraktivitas yang lain, gitu. Bisa sibuk dengan kegiatan mereka. Gitu. Jadi saran saya, setiap kita kasih penayangan tanpa jeda gitu ya, lebih baik pakai alat kontrolnya adalah dengan menggunakan lembar kerja gitu, atau tagihan lah gitu. Terkecuali cut, jadi 2 menit cut, kemudian tanya
1 menit katanya. Jadi menurut saya Anas nggak usah lagi menerangkan isi dari video itu karena sudah disampaikan oleh videonya. Tapi Anas bertanya tentang isi video itu. Misalnya, siapa nama, what is her name, what is student's name, atau what is the man's name, atau where does the woman live, menjadi tersebut. Yang kesekian ya. Kemudian berikutnya, nah saya melihat kalau melihat aspek kalau kita berbicara teacher talk time dalam ini dominasi tetap di Anas gitu. Jadi masih terlihat aspek bersumber apa masih tetap teacher center gitu, belum mengarah karena dari awal Anas mendominasi di sana ya. Maka coba buat ini Anas bagaimana agar buat menjadi balance. Jadi Anas tidak terlalu banyak instruksi atau penerangan, melainkan Anas memperbanyak aktivitas siswa. Gitu. Anas memperbanyak aktivitas siswa. Misalnya begini aktivitas siswanya itu. Misalnya kan materi yang Anda sampaikan, ya mereka membuat menonton film, kemudian mereka menulis tulisan, ada pertanyaan yang Anda lontarkan, terus mereka nulis, kemudian mereka maju satu persatu. Nah, tapi dalam pemaparan filmnya, menerangkan ABCD-nya itu. Dan disitulah teacher talk time-nya banyak. Nah, saya sarankan itu bisa bagaimana agar anak sendirilah yang menggali gitu. Jadi student center-nya itu terlihat dari mereka menggali. Misalnya begini, Anas, oke, sekarang saya bagi menjadi misalnya 5 kelompok. Coba misalnya cari ekspresi greeting gitu. Ekspresi greeting. Jadi mereka akan bercari sendiri. Atau Anas tanyakan film dengan lembar-lembar itu sudah bagian dari teachers sudah dari student stock time. Mereka menuliskan terus setelah beres penayangan alasannya. Baik, mana yang merupakan greeting? Oh, ada yang ngoncung gini. Good morning. Oke, how are you? Apalagi good afternoon, apalagi good evening. Oke. Jadi Anas bukan menerangkan tetapi melakukan elicit questions bukan. Pertanyaan-pertanyaan yang membuat mereka yang menerangkan. Jadi mereka yang menerangkan ya bukan Anas sendiri yang menerangkan. Anas hanya menstimulus gitu, menstimulus mereka agar mereka lah yang menemukan informasi dan menyampaikan kepada teman-temannya. Jadi nggak kita yang menerangkan. Memang sebetulnya lebih gampang kita yang menerangkan sebetulnya, tapi itu tidak membuat mereka belajar. Karena belajar itu filosofisnya adalah mereka berpikir. Jadi bagaimana kita mengajak siswa berpikir. Bukan kita yang memberitahu, tapi mereka yang mencari tahu dan mereka berpikir. Itu filosofisnya di situ. Oke. Nah, kemudian tadi sisi yang lain ini yang saya maksud juga dengan variatif game-nya ya. Misalnya Anas memilih siswa menjadi beberapa kelompok. Kan ada tuh disuruh maju ke depan ngambil tiket ya, ngambil kertas. Nah, sebetulnya ada teknik-teknik bagaimana kita mengelompokkan siswa. Misalnya mengelompokkan siswa dengan cara kita menghitung. Oke, hitung 1 2 3 1 2 3 nanti 1 and 1 2 and 2 3 and 3 gitu. Itu bisa. Atau misalnya suka apa? Misalnya buah 3 buah, orange, bananas and grape. Oke. Yang orange ngacung, yang grape ngacung, yang ini ngacung. Jadi itu teknik-teknik selain kita menunjuk berpasang-pasangan. Itu sebetulnya lebih pada teknik membagi. Pak, mohon maaf sebentar, Pak. Ya. Boleh ke air ke belakang sebentar, Pak? Oh, oke. Iya, ya, boleh. Oke. Oke, saya lanjutkan ya. Baik, Pak. Berikutnya.
ini. Nah, itu tadi yang sifatnya teknis yang ada di RPP. Jadi makanya betapa penting sekali RPP itu, ya. Bahkan RPP itu bisa disebut gini, 70% pembelajaran di kelas itu bisa sudah terrealisasi bisa kita beres membuat RPP sebetulnya. 70% itu, jadi 70% pembelajaran dalam kelas itu sudah ada di dalam RPP. Jadi saat Anas membuat RPP, dengan teknis dan segala macamnya yang terfikir yang tertuang di sana, itu berarti Anas sebenarnya sudah melaksanakan 70% dari pembelajaran. 30%-nya tinggal di kelasnya. Karena di kelas kalau kita sudah mempersiapkan sesuai dengan RPP itu, insya Allah lancar kesananya. Jadi ibarat pilot itu checklist-checklistnya tuh ada di RPP. Gitu. Kalau pilot kan ada banyak checklist tuh, dari mulai checklist dia keluar dari menyalakan mesin, keluar dari tempat sampai mau menuju runway gitu, sampai dia mau take off, kemudian setelah take off mau landing, itu dia ada checklistnya. Banyak sekali kalau si pilot itu. Kalau guru dengan RPP sebetulnya semuanya sudah ada di situ, yang 70%. Nah, jadi tolong untuk di review lagi ya terkait dengan tujuan dan aktivitasnya. Ini terkait kita guru yang memberikan kepada siswa sebagai role model. Gitu. Ini yang sebagai role model ini yang saya cermati di dalam video Anas. Yang pertama, pembiasaan tentang penggunaan bahasa Inggris di dalam kelas. Jadi upayakan nanti short instruction itu gunakan bahasa Inggris sebagai bentuk role model kita sebagai guru sehingga siswa terbiasa. Gitu. Karena bagaimana mungkin mereka termotivasi belajar bahasa Inggris kalau gurunya tidak sering menggunakan bahasa Inggris di dalam kelas. Gunakan aja untuk short itu pakai bahasa Inggris. Stand up, please get up, atau syukur-syukur kalau bisa full bahasa Inggris. Karena pasti mereka juga akan memahami sebetulnya ya dengan gestur dan lain-lain. Tujuannya untuk pembiasaan. Itu yang pertama. Yang kedua, model juga nih, setiap siswa berikan feedback gitu. Berikan ke depan, kasih feedback, oke, good, bagus. Ini nih, nanti yang sebelah sininya dan segala macam. Gitu. Saya lihat belum ada feedback yang Anas berikan. Termasuk juga kasih reward bagi mereka. Good, excellent, perfect, gimana dan segala macamnya. Itu untuk memotivasi mereka. Yang terakhir, Anas jangan sering duduk di kursi guru. Lebih baik berdiri, berkeliling gitu. Karena kesannya duduk itu lebih cenderung lebih monoton situasi itu. Jadi guru itu lebih baik tidak sering duduk di kursi duduknya, ya. Termasuk dalam hal penampilan, misalnya Anas pakai sepatu gitu. Jadi hal-hal yang kayak gitu juga hal-hal detail itu menjadi model juga bagi siswa supaya menunjukkan bahwa oh ya belajar itu memang harus serius, termasuk juga di situ ada nilai-nilai, bukan nilai-nilai pengajaran tapi nilai-nilai pendidikan. Kalau pengajarannya terangkum dalam RPP itu, ya, yang kita kasih tujuan-tujuan pembelajarannya, sementara aspek pendidikannya ya kitanya berpakaian rapihnya, menggunakan sepatu dengan kaos kaki gitu. Kalau tidak menggunakan jeans, ya, kemudian tidak sering duduk di kursi, ya gitu. Itu sebagai bentuk sisi pendidikan kita kepada mereka, karena kita sebagai role model, gitu. Ya, jadi hal itu juga harus ditegakkan di dalam kelas sebagai bentuk dari pendidikan karakter. Itu sih mudah-mudahan bisa tergambar ya. Tapi secara umum ya itulah nggak apa-apa kita terus latihan gitu supaya nanti berikutnya oke saya perbaiki lagi ya. Jadi sebagai bagian dari continuous improvement, perbaikan yang terus menerus. Baik, ada pertanyaan dulu nggak, Anas? Ini waktunya kayaknya kurang dari 5 menit karena saya rekam. Oh, kurang dari 6 menit ya? Sepertinya insya Allah sudah cukup. Jadi memang saya akui gitu masih banyak sekali kekurangan gitu karena memang masih ada beberapa poin yang belum terlalu saya pahami gitu kan. Cuman tadi dari
koreksi dan evaluasi dari Bapak, insya Allah sangat-sangat membantu dan mudah-mudahan kedepannya bisa jauh lebih baik dan bisa dijadikan referensi dan juga bisa lebih, kalau bisa dibilang ideal, lebih ideal lah Pak. Mudah-mudahan seperti itu. Terima kasih Pak dan mohon maaf. Mungkin kalau sebenarnya sih itu kan kalau secara fullnya itu 75 menit Pak gitu. Cuman ada beberapa adegan yang saya potong sehingga durasinya cuma 30 menit gitu. Jadi seperti itu Pak. Selebihnya sih lebih ke diimprove lagi gitu dari saya pribadi seperti itu Pak. Ya paling gini, PR pertamanya RTP-nya dulu diselaraskan sesuai dengan masukan saya. Kalau misalnya tujuan pembelajarannya mau fokus dulu pada speaking, udah speaking-nya dulu gitu. Jadi satu sesi selama 70 menit itu adalah untuk speaking gitu ya, dengan berbagai macam pendalaman-pendalamannya. Nanti sesi yang keduanya pada grammar-nya gitu. Jadi dapat dua-duanya secara lebih mendalam. Dan jangan lupa dievaluasi, itu di assessment juga di setiap kegiatan pertemuan itu. Kayak gitu. Jadi itu menurut saya lebih bagus gitu, cara-cara gitu ya. Tapi saya sebetulnya secara umum saya acungkan jempol sama Anas sebetulnya. Karena tidak banyak orang ya di usia Anas yang bagi masih mahasiswa gitu, itu mampu menguasai kelas ya. Apalagi ini kan anak-anak SMA ya. Dan tapi menurut saya baik-baik lah ini kalau anak-anak kooperatif gitu ya. Cuman tidak sedikit atau tidak banyak mahasiswa yang bisa menguasai itu. Jadi itu sisi plusnya. Tinggal dioles ya dari aspek supaya aktivitas Anasnya itu nggak nanggung lah gitu ya. Makanya saya menekankan dari sisi RPP-nya dulu dirapihkan, kemudian nanti sisi yang lainnya kita perbaiki berdasarkan dari RPP-nya. Gitu. Tapi overall sebetulnya jadi kalau ngasih komentar memang saya lebih fokus pada sisi buruknya ya pasti, karena kalau sisi positifnya mah udahlah nggak usah kita bahas gitu, karena sudah nggak usah dibahas lagi gitu kalau dari aspek itu. Gitu Anas. Jadi nanti sesi berikutnya tugasnya silakan Anas buat lagi RPP untuk pertemuan yang berikutnya, bisa di kelas 10 atau mungkin kelas yang lain. Tapi saya ingin melihat dari aspek keselarasan antara tujuan dengan aktivitas-aktivitas itu. Baik Pak. Oke, siap. Baik, oke, terima kasih Anas, gitu saja saya cukupkan. Ya, terima kasih kembali Pak. Saya lupa tadi itu, tadi untungnya diingatkan. Saya akhiri dengan baca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak, izin live. Oke, mangga.